Walaqad tajamat bahjatuna wan tasobat ila aqsa man sibtiha diwala waqtinal mumjaz hilala makaninal mumtaz. Tarju najata walam tasluk masalikaha inna safinatan la tajri 'alal yabas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Yang saya hormati Dewan Juri, Ustadz dan Ustadzah pembimbing dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Hanafi, kelas 8 dari MTS Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara. Pada kesempatan yang luar biasa barokah ini, perkenankan saya membawakan pidato dengan judul Kesehatan dalam Sudut Pandang Islami. Hadirin rahimakumullah. Kesehatan adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian besar terhadap kesehatan fisik, mental, dan spiritual umatnya. Dalam Islam, menjaga kesehatan tidak hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kesehatan fisik dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kesehatan fisik dengan berbagai cara. Salah satunya melalui pola makan yang sehat dan seimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk mendekatkan tulang punggungnya. Jika harus berlebihan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Hadis riwayat Tirmizi. Dan Allah juga menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, artinya makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat di atas menerangkan bahwasannya janganlah kita memakan dan minum dalam porsi yang berlebihan karena dapat membahayakan kesehatan tubuh, dari memicu terjadinya obesitas, meningkatkan resiko terjadinya penyakit kronik, bahkan bisa menyebabkan masalah mental. Selain itu, Islam juga menganjurkan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga makanan, minuman, dan tempat tinggal. Islam menekankan pentingnya wudhu sebelum sholat yang tidak hanya membersihkan secara spiritual, tetapi juga secara fisik. Yang kedua, kesehatan mental dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Kesehatan mental juga mendapat perhatian besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur, sabar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi segala situasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Selain itu, Islam juga menganjurkan untuk menjauhi perasaan iri hati, dengki, dan marah yang dapat merusak kesehatan mental. Yang ketiga atau yang terakhir, kesehatan spiritual dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Kesehatan spiritual adalah inti dalam pandangan Islam. Kesehatan spiritual dicapai dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Selain itu, membaca dan merenungkan Al-Quran serta berdoa juga dapat menjaga kesehatan spiritual. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka terimalah jamuannya semampu kalian. Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat setelahku, yaitu kitabullah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Sebelum saya menutup ceramah ini, maka saya akan menyatakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, sesungguhnya dunia ini hanya 2 hari, 1 hari untukmu dan hari lain menjadi lawanmu. Jika kamu menang, janganlah terlalu merasa bangga dan senang, serta tidak gegabah. Jika ia menjadi lawanmu dan kamu kalah, maka bersabarlah. Aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.